Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan terbaiknya terhadap kita, baik itu secara fisik ataupun secara rohani. Dalam PPT ini ingin menanggapi permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan kita, terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu kurangnya pengetahuan dan minat belajar peserta didik terhadap tata bahasa Inggris atau grammar yang merupakan landasan dasar ketika kita ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar tentang bahasa Inggris. Mari kita mulai dengan mengacu kepada pengertian grammar itu sendiri. Grammar merupakan struktur penyusunan kalimat. Dengan menggunakan struktur yang benar, sebuah kalimat akan menjadi sempurna. Struktur ini pun digunakan dalam segala bahasa, bukan hanya dalam bahasa Inggris. Mungkin untuk bahasa Indonesia, kita lebih mengenalnya dengan istilah SPOK atau subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Grammar juga merupakan bagian dari sebuah bahasa setiap native speaker pelajari sejak bayi. Kenapa begitu? Karena walaupun saat masih kecil, bayi belum bisa mengerti apa itu grammar, namun lama-kelamaan secara alami mereka dapat membedakan arti karena seringkalinya mendengar orang berbicara di sekeliling mereka. Kemudian beranjak dewasa pun jadi mengerti cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sempurna. Untuk kita yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama kita, tentulah wajar jika menguasai grammar akan sangat sulit. Permasalahan yang terjadi yaitu adalah peserta didik tidak dapat menyusun kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar sesuai dengan aturan kebahasaannya atau sesuai dengan grammatikalnya. Akar permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, malu dan tidak percaya diri. Akar masalah yang kedua yaitu metode belajar salah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki waktunya untuk belajar atau kurangnya manajemen waktu ketika mereka harus belajar bahasa Inggris. Solusi untuk pemecahan masalah tersebut adalah yang pertama, ketika peserta didik tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, maka kita harus mengembalikan kepercayaan diri mereka dengan cara berdialog ringan dan santai berkaitan dengan dampak positif yang dapat diperoleh ketika dapat memahami dan menguasai bahasa asing, yang akan membuka kesempatan berkomunikasi secara global dengan masyarakat dunia dengan menggunakan tentunya bahasa Inggris melalui media internet, juga media sosial atau sosial media. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu metode belajar yang salah. Kita dapat memberikan beberapa referensi cara belajar yang baik dan tepat sasaran dengan merujuk pada pembiasaan di dalam kehidupan sehari-hari, baik berkomunikasi personal ataupun umum dan luas. Yang ketiga, ketika peserta didik tidak memiliki waktu untuk belajar yang cukup, memberikan contoh atau pelatihan dan pembiasaan dalam mengatur waktu belajar yang tepat, agar peserta didik dapat memiliki keteraturan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demikian presentasi pemecahan masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.